gejalanya. Jadi saya mati rasa. Jadi begitu mati rasa itu makanan masuk apa aja hampir nggak ada rasanya. Terus kalaupun ada aftertaste-nya terasa asin. Jadi di situ saya merasa uh, uh, cukup berat gitu ya. Terus kemudian CT thorax, dada paru-paru kanan saya sudah memutih gitu ya, sehingga dokter menyarankan saya untuk dikasih plasma. Dan ternyata plasma itu tidak sesederhana seperti yang kita cari, karena beberapa hari menunggu baru dapat di hari keempat, di mana hari 1, 2, 3 saya masih hanya dikasih Covivor, standar-standar Avigan, standar kesehatan untuk penanganan COVID, kemudian vitamin melalui infus. Dan di hari keempat alhamdulillah kita mendapatkan plasma, dan begitu hari keempat didapat plasma inilah adalah dari seseorang yang sudah recover atau sembuh dari COVID. Ternyata plasma ini cukup luar biasa membantu penyembuhan. Logika sederhana dari dokter saya adalah orang-orang yang telah sembuh COVID, tubuhnya memiliki antibodi, dan plasmanya sudah pintar memproduksi antibodi, sudah bisa membaca apa itu virus COVID, sehingga bagi mereka yang baru terpapar, tubuhnya kayak masih belum bisa membaca musuhnya seperti apa, kemudian diberi plasma, dipinteri lah. Kemudian setelah pinter, antibodi itu muncul lebih cepat, dan alhamdulillah hari ke-9 saya sudah bisa keluar dengan pertumbuhan yang cukup luar biasa, dan alhamdulillah sekarang sudah sebulan yang lalu saya sudah seperti persyaratan yang saya komit dalam diri saya harus memberikan plasmanya kepada orang lain. Dan saya mau menceritakan adalah tidak semua yang terpapar COVID ini cocok untuk mendapatkan plasma. Jadi saya ingat dokter saya sewaktu kita melakukan recovery check, seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit, saya bertanya pada dokter saya, apa itu plasma? Bisa saya terangkan karena saya sudah memberikan sebuah video yang ternyata direspon sangat luar biasa. Jadi yang didapat informasi dari dokter tersebut adalah kalau kita bagi 3 ya. Jadi ada orang yang perlu isolasi mandiri, di mana bahkan tanpa gejala 14 hari dia biasanya sudah bisa recover, udah negatif kembali. Itu mungkin tidak memerlukan plasma, tetapi yang mungkin kategori moderate dan severe seperti yang saya derita, di mana kadar oksigen masuk ke paru-paru saya hanya 80%, plasma itu cocok. Kemudian yang tipe akut atau berat gitu ya, mungkin sekitar yang terpapar sekitar 20% adalah berat, itu mungkin tidak terlalu cocok juga dengan plasma. Jadi sahabat semua, plasma itu hanya untuk yang medium, yang di tengah-tengah mungkin yang lebih cocok. Dan kita ketahui bahwa 50%-an mungkin orang terpapar itu adalah tanpa gejala gitu ya. Nah, dengan demikian plasma ini pasarnya kecil dan range-nya kecil, ini udah terpapar. Jadi beda sama vaksin. Vaksin adalah preventif atau tindakan sebelum terpapar, plasma adalah tindakan setelah terpapar. Dan mungkin hanya 30% dari yang terpapar cocok dengan pendekatan plasma, karena sisanya bisa dengan vitamin. Nah, jadi kita tahu bahwa apapun yang terjadi, sahabat semua, saya pastikan masalah COVID ini lebih baik kita membuat imunitas kita bagus. Jadi sebenarnya kalau pemerintah ingin meniadakan COVID dengan segera, sebenarnya bukan vaksin menurut saya yang disediakan, tapi adalah vitamin. Jadi kalau seluruh penduduk dapat vitamin gratis, vitamin D, vitamin C, B kompleks, mineral dan lain sebagainya gratis, rasanya nggak ada yang bakal terpapar. Jadi vaksin hanya melengkapi yang kekurangan tersebut gitu ya, nggak harus anggaran negara nggak harus gede-gedean. Oke, jadi itu adalah informasi sedikit di mana teman-teman nanya kok kurusan gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan kurusan, kok muka lu susahan sih gitu ya, gitu. Ya susah lah gitu ya, badan nggak fit, terus kantong teman-teman juga tahu gimana nih, saya mau nanya kemana nih, nggak bisa dua arah sih gitu ya. Jadi gimana kabar kantong Anda semua, kantong kesehatan Anda semua, fisik, batin, lahir, kemudian jasmani, rohani, gimana kabarnya gitu ya. Apakah sudah perlu dikasih plasma gitu ya supaya ekonomi Anda membaik gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik utama, di mana kita mau menceritakan visi
2030. Ini penting sekali. Jadi gini, Anda berbisnis, Anda mengelola negara, Anda pejabat negara, visi itu penting. Jadi man without visi atau man without vision gitu ya, manusia tanpa visi itu Paris akan hilang gitu. Nah, kita akan memulai dengan kata-kata visi 2030. Bukan karena saya punya video sebanyak 24 video yang menceritakan tentang visi 2030, bukan itu aja, tetapi hari ini saya akan membuka apa yang dimaksud dengan visi 2030 supaya Anda mengerti, sahabat semua mengerti, besok nih tahun 2021 apakah ekonomi naik, apakah turun, 2022 kemana, 2023 kemana, 2024 kemana, 2030 kemana. Anda dapat big trendnya. Ingat, trend is our friend gitu ya. Itu yang penting, kita menemukan trendnya. Trend is our friend, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita mau melihat ke depan ini trendnya kemana, apakah ke bisnis atau ke properti atau perang dan lain sebagainya. Baik teman-teman, saya akan menceritakan tentang visi 2030 tapi dari sisi konspirasi. Nah, menarik nggak tuh? Sekali lagi saya ulangi. Kita akan menceritakan visi 2030 dari sisi konspirasi. Ini agak sedikit kurang ajar nih jujur. Jadi gini, saya pernah mengatakan bahwa setelah pemilihan raya di Amerika, pilpres di Amerika, menang nggak menang Trump, tugas COVID selesai, maka COVID tidak lagi menjadi political tool, tapi sudah menjadi pandemik biasa. Ini saya perlu jelaskan, dan COVID akan hilang, bukan COVID-nya, tapi beritanya akan hilang, berkurang. Bahkan mungkin nanti Anda 6 bulan lagi atau 9 bulan lagi ada kecil sekali yang mendengar masalah COVID. Tetapi COVID-nya masih ada. Ini yang harus diingatkan sekali lagi ya. Bukan COVID-nya hilang, bukan COVID-nya mendadak sirna, bukan mentang-mentang Trump kalah gitu ya, atau bukan segitu. Saya mau menerangkan dulu sejarah mengapa saya ini anti globalis dan saya memilih menjadi orang yang nasionalis patriotisme gitu ya. Ceritanya adalah ini harus ya. Jadi globalis ini punya 20 step, dan ini sebenarnya bulan Maret 2020 kemarin saya katakan bahwa globalis punya 20 step. Saat ini saya lupa step ke-9 kali ya, tapi saya akan ulangi satu persatu. Jadi kenapa globalis ingin menguasai dunia? Oke, sekali lagi, ini pelajaran hari ini yang cuma 20 menit. Tetapi saya minta izin untuk mundur sebentar ke pelajaran sejarah, di mana dulu waktu saya di akademi selalu diingatkan guru-guru saya bahwa sejarah itu berulang karena ada baiknya Anda mempelajari sejarah dengan baik. Oke. Saya mau menceritakan sedikit informasi buat sahabat semua. Pasti sahabat semua di depannya ada Google, mudah-mudahan Google tanya ke Google apa itu Friday the 13th. Jadi malam ini adalah malam Jumat, Friday the 13th. Itu ada peristiwa besar Oktober tanggal 13 hari Jumat di tahun 1307. Kalau Anda boleh cek apa sih yang terjadi di Friday the 13th bulan Oktober 1307 gitu ya. Dan itu disebut bahkan Friday the 13th tuh atau Jumat ke-13 tanggal 13 itu dianggap menakutkan, menyeramkan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya. Anda boleh lihat sekarang di Google apa yang terjadi. Jadi sejarah ringkasnya adalah disitulah terbantainya Knight Templar atau Kesatria Templar, pasukan perang salib, dibantai habis oleh pemimpin atau raja Prancis. Oke, sebentar, saya sabar dulu. Mundur dulu ya teman-teman ya, mundur dulu. Sabar, mundur dulu. Kita mundur dalam sejarah Islam, kita kenal ada perang Sabil. Kemudian dari sisi Nasrani ada perang salib, itu tempatnya sama, perangnya sama, dan orang-orangnya sama juga. Jadi di sisi Islam ada El-Cid, ada Al-Ayyubi ya, Salahuddin Al-Ayyubi, dan dari sisi Nasrani ada pasukan dari Knight Templar ini ada 200 kesatria Templar ini kebanyakan adalah orang Prancis. Nah, kita mundur lagi sekali lagi. Bahwa dulu Yerusalem adalah wilayah yang dikuasai oleh Kristen gitu ya, bukan Yahudi bahkan. Mereka berparu-paru dengan Yahudi, dengan Islam sebagai pilgrim atau peziarah, juga peziarah Kristen. Nah, pada saat mereka berziarah itu sering dalam perjalanan Eropa ke Yerusalem sering terjadi perampokan dan lain sebagainya. Sehingga Knight Templar ini di awal-awalnya adalah melindungi
para pilgrim tersebut untuk sampai dengan selamat ke Yerusalem dan kembali lagi ke negara masing-masing. Nah, singkat cerita, harta-harta mereka ini ternyata oleh Knight Templar daripada dibawa dan beresiko, akhirnya disinilah tercipta yang namanya giro billiet atau cek pertama kali ada di dunia. Jadi kalau mereka bawa uang, misalnya kita kasih contoh pakai mata uang sekarang 1 juta rupiah gitu ya, cukup di kertas itu 1 juta, nanti ketemu Knight Templar penguasa di Yerusalem, 1 juta itu dicairkan gitu ya. Ini adalah transaksi keuangan awal-awal dulu gitu ya, dan pemegangnya, pengontrolnya adalah Knight Templar. Nah, ada 200 kesatria dan kebanyakan adalah orang Perancis. Jadi mereka adalah jago-jago perang. Di zamannya perang salib dan perang Sabil itu hampir nggak ada yang mati dari Templar. Memang jago sekali mereka bertempur atau berperang. Nah, singkat cerita, kaum Muslim menang dan menguasai Yerusalem. Gitu ya, kita lompat dulu sebentar ya, Nah, kejayaan Templar ini dengan kekayaan yang demikian banyak karena dia mengontrol uang, dia juga dapat perpuluhan dari para pelindung-pelindung perjalanan tadi, sangat kaya, bahkan 200 castle kerajaan mereka ini, mereka kesatria tapi tinggal di castle yang sangat banyak hartanya tadi. Suatu hari di Perancis, kerajaan Perancis, saya lupa 13 atau 12 ya, Louis keberapa, itu Paulus, nah sekali lagi, Templar ini mungkin bisa dikatakan dikhianati oleh pausnya dia. Paus melihat bahwa hartanya Templar ini boleh diambil lagi sama Vatikan atau sama paus, di mana dia minta dukungan dari raja. Sekali lagi, sementara Raja Perancis juga memerlukan harta yang banyak dan sangat iri dengan kesuksesannya kaum Templar ini, dan mereka membuat mereka membuat strategi, membuat skenario akan menyerang atau menangkap atau membunuh para kesatria Templar ini. Dan peristiwa itu terjadi adalah pada tanggal 13 hari Jumat Oktober 1307. 40% Templar mati, habis semua mereka. To our surprise, alias yang mengejutkan adalah tidak ada 1 sen pun atau tercecer atau emas atau barang-barang berharga yang mereka bisa ambil dari castle atau istana-istana para Templar tersebut, dan ini sangat mengejutkan. Ternyata